Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar. Pikiran, perasaan, bahkan doa-doa kita memancarkan energi. Dan energi itu menarik hal-hal sejenis untuk datang dalam hidup kita. Inilah hukum tarik-menarik, sebuah hukum alam yang mengajarkan bahwa apa yang kita pikirkan dan rasakan dengan sungguh-sungguh dan dominan akan menjadi kenyataan dalam kehidupan. Saya tekankan, yang dominan ya, bukan semua pikiran, tapi yang dominan dan konsisten. Dalam Islam, hukum tarik-menarik tercermin dalam firman Allah, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Singkatnya gini, perubahan hidup berawal dari dalam diri, dari niat, keyakinan, dan doa yang sejalan dengan usaha. Rasulullah juga bersabda, yang artinya, doa adalah senjata bagi orang mukmin. Ketika kita berdoa dengan keyakinan penuh, energi spiritual itu terpancar dan menarik pertolongan Allah serta situasi yang mendukung. Sains modern menemukan fakta bahwa semua benda di alam semesta tersusun dari energi yang bergetar, dari atom hingga gelombang pikiran manusia. Penelitian dalam bidang neuroscience dan fisika kuantum menunjukkan bahwa pikiran manusia dapat mempengaruhi realitas melalui fokus dan vibrasi energi. Ketika seseorang berpikir positif, otaknya memancarkan gelombang elektromagnetik tertentu yang dapat mempengaruhi tubuh, suasana hati, bahkan daya tarik sosial. Maka, bukan sekedar mitos, pikiran positif dan rasa syukur, juga emosi bahagia, benar-benar memiliki kekuatan ilmiah untuk menarik hal baik ke dalam hidup. Begitu juga, jika hal negatif yang dominan, kejadian buruk pun akan datang. Leluhur Nusantara telah mengenal hukum ini jauh sebelum istilah Law of Attraction yang populer. Dalam ajaran Kejawen, Bali, dan Sunda wiwitan, dikenal konsep manunggaling kawula Gusti, artinya menyatunya kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Mereka percaya ketika batin selaras dengan alam dan Sang Pencipta, maka semesta pun turut menuntun jalan hidup manusia. Petuah lama mengatakan, sopo sing nandur becik, bakal ngunduh kebajikan. Artinya, siapa menanam kebaikan dalam pikiran dan perbuatan, akan menuai kebaikan pula. Inilah bentuk hukum tarik-menarik dalam budaya kita sendiri. Sederhana, tetapi sangat dalam. Untuk mengaktifkan hukum tarik-menarik, kita perlu beberapa terapi diri. 1. Fokus pada niat yang jelas. Tulis apa yang kamu inginkan. 2. Visualisasikan seolah sudah terjadi. Rasakan emosi bahagia itu sekarang juga. 3. Bersyukur setiap hari. Rasa syukur memperkuat frekuensi energi positif. 4. Bertindak dengan ikhlas dan yakin. Alam semesta hanya merespon tindakan yang dilandasi keyakinan, bukan keraguan. Ketika pikiran, hati, dan tindakan selaras, hasilnya akan datang tanpa perlu dipaksakan. Hukum tarik-menarik bukan sekedar teori spiritual. Ia adalah perpaduan antara iman, ilmu, dan kesadaran batin. Dari Islam, kita belajar untuk yakin pada kuasa doa. Dari sains, kita memahami energi pikiran. Dari budaya leluhur, kita diajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Semuanya bersatu dalam satu pesan agung. Jadilah cahaya, maka semesta pun akan memantulkan cahaya itu kembali kepadamu. Nah, kali ini kita sudah belajar tentang hukum tarik-menarik beserta landasan yang valid baik agama, sains, dan budaya leluhur. Perlu kalian fahami juga, semesta itu bukan Tuhan, tapi hanya sekadar alat saja. Sebagaimana kita mengenal hukum gravitasi.
Semua instrumen semesta ini adalah ciptaan Tuhan.